Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahid Sejati dengan nomor induk mahasiswa 151-2001-12. Kelas C Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya dengan tema masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Pengertian masyarakat madani atau civil society. Madani berasal dari unsur kata mim, zal, dan nun, yang kemudian menjadi tamadana, yang bermakna to become civilized, menjadi sopan dan beradab. Pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata madani dalam filsafat Yunani dan filsafat Islam dikenal dengan istilah polis dan Madinah, yakni masyarakat yang maju dan berperadaban. Hal ini tertuang pada surat As-Saba ayat 15 yang bunyinya yaitu Laqad kana linsaba'in fil maskanihim ayya jannatani ayyamin wa ishimal kullu min rizqi rabbikum washkurullah baldatun thayyibatu wal rabbun ghafur, yang artinya yaitu sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka yang dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang datang dan dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Masyarakat madani dalam sejarah. Ada 2 masyarakat madani dalam sejarah, yaitu yang pertama adalah masyarakat Sabah, yaitu masyarakat yang terdapat pada masa zaman Nabi Sulaiman. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Sabah yang dikisahkan masyarakat Sabah mendiami negeri yang baik, subur dan indah. Allah memerintahkan kepada masyarakat Sabah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan kebutuhan hidup mereka. Yang kedua yaitu masyarakat Madinah. Setelah perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi, Watsani, dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan 3 unsur, yaitu saling tolong-menolong, menciptakan kedamaian, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, mempercayai Rasulullah sebagai pemimpin, dan memberi kebebasan beragama maupun menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Yang notabene pada waktu itu masyarakat Madinah dihuni dan ditinggali oleh beberapa agama di saat itu. Karakteristik masyarakat Madani yang pertama yaitu bertuhan. Masyarakat beragama mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan kehidupan sosial. Yang kedua yaitu damai, saling menghormati satu sama lain secara adil. Yang ketiga yaitu tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Yang keempat yaitu toleran, yaitu dengan tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain. Yang kelima yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Yang keenam, berperadaban tinggi, memiliki kecintaan pada ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Dan yang terakhir adalah berakhlakul kalimah, yaitu berakhlak mulia. Peranan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Aktivitas untuk menyusun masyarakat madani yang pertama yaitu iqamatul masjid, yaitu aktivitas yang dipusatkan di masjid. Telah banyak di Indonesia
cara-cara seperti ini yaitu dengan cara pengembangan Islamic Center dengan memberikan banyak kajian di masjid, acara ibadah di masjid, maupun pengajian-pengajian dan acara-acara lainnya tentang keagamaan di masjid. Yang kedua yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu dengan menyusun tata persaudaraan menurut ajaran Islam. Yang ketiga adalah menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam syariah Islam sebagai bentuk nyata dari masyarakat madani. Umat Islam adalah umat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat yang lain. Islam memberikan arahan yang signifikan agar kehidupan manusia selamat dari segala bencana dan azabnya. Oleh karena itu, tanggung jawab umat Islam sangatlah berat dalam menciptakan kehidupan manusia yang damai dan tentram. Hubungan masyarakat madani dengan kesejahteraan masyarakat ataupun kesejahteraan umat. Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, dan makmur. Selamat terlepas dari segala macam gangguan maupun kesukaran. Dengan demikian, kesejahteraan umat merupakan keadaan masyarakat yang sejahtera. Prinsip kesejahteraan umat tertuang pada surat Asy-Syura ayat 183 yang bunyinya adalah وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kau berbuat kerusakan di bumi. Tujuan masyarakat madani. Tujuan dari masyarakat madani tersendiri adalah untuk mengembangkan modal manusia atau human capital dan modal sosial yaitu social capital yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok, serta penyebutan karakteristik masyarakat madani yang dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani, seperti ruang publik yang bebas, demokratisasi, toleransi, pluralisme atau sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat, dan juga keadilan sosial. Upaya dalam mewujudkan masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Upaya yang paling mudah untuk mewujudkan kehidupan madani dan kesejahteraan umat khususnya di Indonesia ialah dari diri sendiri. Sikap yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masyarakat madani berlandaskan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sikap toleransi harus dijunjung mulai dari lingkungan terdekat, diri sendiri, lingkungan sekitar, hingga akhirnya ke lingkungan yang lebih besar. Dari hal ini akan tercapai kondisi aman dan damai. Selain toleransi, rasa empati dan rasa simpati juga harus dikuatkan agar antar individu tidak terjadi kesenjangan yang tinggi, sikap tolong-menolong akan terbentuk. Dan di sini sampai pada part akhir yaitu kesimpulan, untuk mewujudkan masyarakat madani agar tercipta kesejahteraan umat, maka kita sebagai generasi penerus supaya dapat membuat suatu perubahan yang signifikan. Selain memahami apa itu masyarakat madani, kita juga harus melihat pada potensi manusia yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Potensi yang ada di dalam diri manusia sangat mendukung kita untuk mewujudkan masyarakat madani. Karena semakin besar potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun agama Islam, maka akan semakin baik pula hasilnya. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang memiliki potensi yang kurang baik dalam membangun agamanya, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Maka diharapkan kita semua, baik yang tua maupun yang muda, agar dapat mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, potensi, dan perbaikan sistem ekonomi. Dengan menjalankan syariat Islam yang baik dan teratur, kita dapat memperbaiki kehidupan bangsa ini secara perlahan. Konsep dan makna kesejahteraan menjadi salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan. Salah satu tolak ukur kesejahteraan sosial bukan hanya hubungan manusia yang transdental, akan tetapi juga harus dibarengi dengan hubungan horizontal kepada sesamanya manusia.
Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.